ke neraka, pulang kampung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, a'azakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah wa syukru lillahi jalla fi'ula. Pada pertemuan kita petang Rabu pada hari ini 1 Oktober 2025, 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, kita akan kembali menyimak bait-bait syair yang berisikan nasihat-nasihat kepada para penuntut ilmu, penyampai atau penyeru agama, penyeru kebaikan, agar memperhatikannya karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang merupakan adab yang telah diamalkan oleh para ulama kaum muslimin. Sebelum kita melanjutkan bait syair yang ke-84, masih ada yang akan kita sempurnakan penjelasan dari bait syair yang ke-83, yaitu beramallah dengan ilmu yang engkau dapatkan, yang engkau pelajari. Terakhir pada pertemuan Rabu yang lalu, nukilan dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala jami'an.
yang beliau mengatakan ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu illa amiltu bi walau marratan. Ini ulama kaum muslimin. Yang mereka mengatakan ini untuk menjadi pelajaran bagi kita, bukan mereka riya, bukan mereka ingin membanggakan mereka beramal, tidak. Tapi untuk nasihat kepada seluruh kaum muslimin sampai di zaman sekarang. Tidaklah sampai kepadaku dari Rasulullah SAW satu hadis kecuali aku mengamalkan hadis tersebut walaupun sekali. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan sunat yang bukan wajib. Kalau wajib dijaga terus, tidak boleh ditinggalkan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun dia adalah amalan sunat, berusaha untuk mengamalkannya walaupun satu kali dalam seumur hidup kita. Di antaranya lanjutan dari bahasan kita sore hari ini, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa mithlu qawlu Amr bin Qais al-Mala'i. Di antaranya adalah perkataan seorang ulama rahimahullah taala, Amr bin Qais al-Mala'i, yang ini dinukil diambil perkataan ini dari kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami karangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, jilid 1 halaman 144. Perkataan Amr bin Qais Al-Mala'i rahimahullah ta'ala, idza balaghaka syai'un minal khair, apabila sampai kepadamu satu saja dari kebaikan, fa'mal bihi, maka beramallah dengan kebaikan yang kamu ketahui tersebut, walau marrah, walaupun sekali, takun min ahlihi. Ini ada tambahan dari penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri sebelumnya, amalkan walaupun sekali, maka kamu akan menjadi ahlinya, maksudnya orang yang dihitung mengamalkan sunnah. Di antaranya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah wal jamaah, ya, imam satu di antara imam mazhab yang 4 yang terkenal sampai di zaman sekarang, yang juga dinukilkan dari kitab Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sebelumnya, itu Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi, tidaklah aku menulis satu hadis kecuali aku mengamalkan hadis tersebut. Subhanallah. Padahal Imam Ahmad itu terkenal hafalannya lebih kurang 1 juta hadis. Kalau beliau mengatakan seperti ini, luar biasa. Amalan beliau memang luar biasa. Beliau mengamalkan ilmunya. Pantaslah kalau dikatakan dia adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Baik dari akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, ya, dan adab-adabnya. Dan banyak murid-muridnya mengambil adab dari Imam Ahmad daripada mengambil ilmunya, adab yang beliau praktekkan langsung, dan beliau mengamalkan sunnah. Dan beliau telah mengatakan kalau satu hadis dia tulis, maka dia akan mengamalkan hadis tersebut. Begitu seterusnya. Hatta marrabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Sampai aku mendapatkan satu hadis yang baru, kata Imam Ahmad, dan dia tulis sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama itu berbekam. Wa a'ta Aba Thayyibah, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dengan seorang sahabat yang bernama Abu Thayyibah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah berupa upah. Ya, walaupun tidak ditetapkan, beliau memberikan upah hadiah kepada Abu Thayyibah dinaron, 1 dinar. Dinar di sini adalah uang emas di zaman Nabi, 1 keping uang emas. 1 dinar lebih kurang 2,5 dirham. Kalau dirham uang perak. Kalau kita ukur di zaman sekarang itu harganya jutaan, Masya Allah. Nabi SAW memberikan upah sekali bekam saja sekian juta. Ada di zaman sekarang rasanya nggak ada, paling 100.000, 200, kalau tinggi pun 300.000. Karena Nabi SAW
memberikan Abu Taibah dinar, 1 dinar. Perhatikan. Fa'ataitul hajjama, maka aku juga ketika sudah berbekam, aku memberikan orang yang membekamku, kata Imam Ahmad, dinaran. Hina ihtajamtu, aku juga memberikan 1 dinar ketika aku berbekam. Masya Allah, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya, dan beliau memberikan upah 1 dinar. Kalau Rasulullah memberikan 1 dirham, Imam Ahmad juga akan memberikan 1 dirham. Kalau 5 dinar, juga Imam Ahmad akan memberikan 5 dinar. Ya, padahal mungkin kalau dilihat di nominalnya kan terlalu banyak. Tapi begitulah para ulama betul-betul ingin mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu sesuai yang diamalkan oleh Nabi SAW. Walihada kana min sya'nis salafi rahimahumullahu. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan, oleh sebab itu kita mendapatkan para salafus salih terdahulu, ulama-ulama salaf, mereka annal ilma yadhharu alaihim bi akhlaqihim. Kalau ingin mengetahui bagaimana dalamnya ilmu para salafus salih terdahulu atau para ulama terdahulu, maka akan nampak dengan amalan akhlak mereka. Kalau kita terbalik, ilmu kita banyak nuntut ilmu, banyak mencatat, banyak nyimpan rekaman misalnya, tetapi nggak nampak amal dan akhlaknya. Berbeda dengan orang dahulu, para salafus salih terdahulu. Ya, ingin mengetahui kadar ilmu seseorang dengan amal dan akhlak yang mereka praktekkan. Akhlak mereka wa fi adabim, dan juga adab-adab mereka. Adab ini kan kalau berkaitan dengan akhlak mungkin muamalah ya, mungkin akhlak budi pekerti ya. Kalau adab adalah misalnya adab mau tidur, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, adab makan, adab ini, adab itu. Banyak sekali adab sapar ya. Subhanallah, nampak dalam kehidupan mereka. Mereka praktekkan. Begitu juga wa fi muamalatihim, dalam muamalah mereka bersama manusia, baik bersama kaum muslimin ataupun orang non muslim. Contohnya misalnya dalam hubungan dagang, tetap ada aturan dalam Islam, dan Islam adalah agama yang membimbing kepada keadilan, karena sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, dan itulah yang dipraktikkan oleh para ulama salaf terdahulu. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Perkataan Imam Hasan Al-Basri ini di dalam kitab Sunan Ad-Darimi nomor riwayat 385. Begitu juga dibawakan oleh Imam Al-Mizzi di dalam kitab Tahdzibul Kamal yang menjelaskan tentang rawi-rawi hadis, jilid 6 halaman 111. Ya, karena kitab ini banyak sekali jilidnya. Ketika memberikan penjelasan tentang biografi kehidupan seorang ulama yang bernama Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kana rajulu idza talabal ilma. Maksudnya ini beliau menceritakan di zaman beliau, zaman tabi'in, adalah seorang apabila menuntut ilmu agama, lam yalbas ayyura dzalika fi basarihi wa takhashu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salati wa silati wa zuhdi. Ketika seseorang itu menuntut ilmu di zaman para tabi'in ini, karena nukilan dari Imam Hasan Al-Basri, termasuk beliau yang mempraktekannya, ya, tidak akan berhenti hanya sekedar mengambil ilmu, akan nampak ya praktek ilmu tersebut dalam penglihatan mata mereka, dalam kekhusyuan mereka dalam ibadah, dalam ucapan lisan mereka, dalam gerakan tangan mereka, dalam salat mereka, dalam hubungan baik mereka dengan keluarga atau orang lain, dan dalam kezuhudan mereka. Subhanallah. Ya, memang pantas kalau dikatakan as-salafus salih itu yang terbaik, apalagi generasi yang terbaik yaitu para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka bukan hanya banyak ilmu, tapi mereka mengamalkan ilmunya. Qala di sini berkata, sepertinya masih penjelasan dari penjelasan di sebelumnya.
Wad'u ila sabili rabbika bil bitibyani wal hikami. Maksudnya di sini perkataan Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala di dalam bait syairnya ya yang ke-83 sebelumnya itu watbi'il ilma bil amal, baru disambung wad'u ila sabili rabbika bitibyani wal hikami. Adapun perkataan Syekh Hafidz Al-Hakami dalam Mandhumah Al-Mimiyahnya, dan ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Rabb kalian, Rabb Allah Subhanahu wa taala, itu Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala bitibyani wal hikami, dengan cara hikmah dan penjelasan dan hikmah. Ai hadzal ilm alladhi akramaka Allah bih, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maksud dari perkataan atau bait syair ini adalah yaitu ilmu agama ini yang telah Allah muliakan kamu dengan ilmu itu. Wa manna 'alaika, dan juga Allah telah berikan nikmat kepadamu yang luar biasa, yaitu ada ilmu yang telah kamu dapatkan. Ablighu al-akharin, maka sampaikan juga kepada orang lain. Makanya ud'u ila sabili rabbika bitibyan wal hikam, maksudnya kamu jangan diam saja. Jadi di sini kalau bait syair yang kita baca yang ke-83 ini masuk 3 perkara di dalam urusan ilmu. Pertama, menuntut ilmu, belajar, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian menyampaikan ilmu. Ini sudah lengkap ya, dan itu semuanya kita dituntut. Wajib menuntut ilmu, wajib mengamalkannya, dan wajib menyampaikannya. Tidak boleh disembunyikan. Apalagi perkara-perkara yang wajib. Maka di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan maksud dari perkataan Syekh Hafidz Al-Hakami yaitu ablighu al-akharin, maka sampaikanlah kepada orang lain ilmu yang telah kamu dapatkan tersebut. Wad'u ilaihi, ajak manusia selalu kepada ilmu yang kamu dapatkan. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah telah berfirman ya, dan ini telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah Allah. Surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, jalan Allah, jalan Rasulullah SAW, ad'u ilallah, yang aku, kata Rasulullah, mengajak manusia kepada Allah. Ya, tidak hanya berilmu tapi juga mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, atas dasar ilmu. Itu menunjukkan berilmu dan mendakwahi ilmu tersebut agar tersebar manfaatnya untuk semua manusia. Wa qala jalla wa ala, firman Allah yang lain surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah perkataannya yang lebih baik dari seseorang yang mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya kata para ulama tafsir, tidak ada perkataan yang lebih baik dari orang yang mengajak manusia kepada Allah. Jadi subhanallah, perkataan yang terbaik adalah dakwah ilallah. Makanya jangan malas berdakwah. Apalagi kita sudah punya ilmu. Apalagi sudah kita bicarakan sebelumnya, menyembunyikan ilmu hukumnya haram, bahkan terancam masuk neraka. Ya, dan sudah pasti keutamanya banyak sekali. Ya, dan termasuk perkataan yang paling baik. Kita mengetahui juga di dalam khutbatul hajjah selalu dibacakan oleh Nabi SAW, yang kita bacakan juga tadi ya, fa inna khairal hadits kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Yang kita mengajak manusia kepada Allah yaitu dari Al-Quran, kita mengambil dalil dari Al-Quran, itu ada hujjahnya, ada dalilnya, tidak ngomong begitu saja, ngaku ngajak orang kepada Allah tapi nggak ada dalil. Maka ini masuk menyelisihi surat Yusuf ayat 108 yang sebelumnya kita bacakan, itu ala basirah, ad'u ilallah ala basirah. Wajib mendakwahi manusia, mengajak manusia atas dasar ilmu. Maka oleh sebab itu kamu berilmu terlebih dahulu baru mengajak orang. Kalau mengajak orang tanpa ilmu, kamu sesat dan kamu menyesatkan. Dhallu wa adhallu. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, menunjukkan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Makanya dakwah ilallah adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Kalau kamu ingin menjadi orang yang terbaik dan perkataanmu terbaik, ambillah bahagian dari tugas ini, yaitu berdakwah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadahnya, menjauhi semua bentuk kesyirikan. Ya, dan juga mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW, untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi, karena itu adalah jalan keselamatan sampai ke surga. Ajak manusia, jangan ajak manusia kepada bid'ah, perbuatan lawan daripada sunnah. Bahkan kita mengajak orang namanya ke neraka, namanya du'atud dhalal, dai-dai yang sesat, mengajak kepada kesyirikan, lawan dari tauhid, mengajak kepada bid'ah, lawan daripada sunnah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah.
Penjelasan terakhir dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan fa hasan nadhimu rahimahullah taala ala da'wati ila sabilillahi jalla wa ala bitibyani wal hikami. Maka Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala dalam bait syairnya ini menganjurkan kepada kita semua untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan penjelasan yang jelas dengan hikmah. Wa hadza fihi tanbih, dan ini adalah merupakan peringatan atau pengingat ya kepada kita semua yang terkhusus yang ingin mengajak manusia kepada Allah, ingin berdakwah, anna da'wata ila Allah takunu bitibyani wal hikam, yaitu dakwah mengajak manusia kepada Allah itu dengan penjelasan, dengan hikmah. Hai bil ilmil mabni, kata Syekh Abdul Razak, maksudnya adalah dengan ilmu yang didasari, ditopang ala kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah baru boleh disampaikan, bukan seperti yang kita sebutkan tadi ya, belajar ilmu tapi ilmunya nggak ada dalil, kata fulan, kata alan, kata guru, kata ini, kata orang banyak. Tidak, itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Itulah ilmu yang benar. Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, perkataan sahabat. Ilmu yang dilandasi dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yadullu lidzalikal ayata, dan menunjukkan hal yang demikian adalah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu surah Yusuf ayat 108, ad'u ilallah ala basiratin, saya mengajak manusia kepada Allah atas dasar ilmu. Ya, itu yang juga kita sebutkan tadi. Terakhir Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, amma man da'a biduni basira, adapun seorang yang mengajak manusia kepada, katanya kepada Allah tapi tanpa ilmu, biduni basira, tanpa ilmu, fa inna ma yufsidu aktsara mimma yuslih, sesungguhnya orang yang mengajak manusia kepada Allah, katanya ya, sebenarnya kalau kepada Allah jelas harus dasar ilmu. Orang yang berdakwah mengajak manusia tapi tanpa ilmu ya, apalagi mengatakan ada ilmu laduni, ilmu yang didapati tanpa menuntut ilmu, ini bohong, tidak ada. Makanya Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi, dalam Sahih Bukhari mengatakan al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar, dengan usaha yang gigih maksimal ya, manjadda wajada, ungkapan perkataan orang Arab, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Nah, mungkin orang malas-malas menuntut ilmu itu kan, kalaupun dia menuntut ilmu tapi malas-malas sambil-sambilan nggak dapat. Apalagi yang tidak menuntut ilmu, bagaimana dikatakan dia bisa mendakwahi manusia kepada Allah? Ya, kepada Allah itu jalan yang lurus, tidak akan mungkin tanpa ilmu, harus ala basiratin. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan orang yang mengajak manusia tanpa ilmu, sesungguhnya apa akibat dari yang dia ajak tersebut ya, kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Kalaupun ada kemaslahatan, maka kerusakannya lebih besar. Ungkapan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ini, saya ingat ini adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, seorang khalifah yang bertakwa, seorang yang alim juga, termasuk ahli hadis. Beliau menjadi pemimpin. Itu pun beliau menjadi pemimpin dipaksa untuk menerimanya. Beliau tidak mau karena beliau mengetahui beratnya tanggung jawab pemimpin, bukan di dunia, di akhirat. Karena akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak adil ancamannya neraka. Kalau adil subhanallah, tapi siapa yang bisa memperkirakan dia menjadi penguasa, pemimpin yang adil? Maka tentunya harus dasar ilmu. Dia belajar Al-Quran dan Sunnah, bukan dia sembunyikan, dia sampaikan ilmu agama itu, ilmu Al-Quran dan Sunnah itu ya, agar dia masuk surga. Kalau tidak, kalau dia mengajak manusia tanpa ilmu, maka sesungguhnya kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Walaupun ada kemaslahatannya, tetap tidak boleh dilakukan. Kita lanjut ke bait syair yang ke-84. Qala an-nadhim rahimahullahu taala, berkata Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam Al-Manzumah Mimiyahnya, wasbir ala lahikin min fitnatin wa ada fihi wa fir rusuli dzikra faqtadih bihimi. Beliau mengatakan, dan sabarlah terhadap yang menimpamu, yang mendatangimu, min fitnatin, daripada berbagai macam fitnah,
wa adza, dari berbagai macam hal-hal yang menyakitkan. Fitnah ini bisa berbentuk ucapan, adza bisa berbentuk perbuatan, ya, dengan fisik, dengan pukulan dan yang lainnya. Sabar, kata beliau, sabar ini terkhusus bagi para penuntut ilmu, ya, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Terkhusus bagi apa? Bagi para penuntut ilmu, maka sabar. Dan juga dalam menyampaikan ilmu juga sabar. Dan diingatkan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami di bait syair yang sama tapi di potongan yang kedua, wa fir rusuli, dan ingatlah para rasul-rasul terdahulu sampai kepada Rasul kita yang mulia Muhammad SAW dan seluruh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dzikra merupakan pengingat bagi kita bagaimana kesabaran mereka yang luar biasa dalam dakwah, dalam menyampaikan ilmu, dalam mendakwahi manusia kepada tauhid, kepada agama, ya, supaya mereka mengikuti utusan Allah. Begitu banyak hal-hal yang menyakitkan, begitu banyak ucapan-ucapan fitnah, semuanya tidak ada pada para nabi dan rasul. Dan begitu juga kalian, wahai para penuntut ilmu, wahai para dai. Kalian berada di atas jalan yang benar, Al-Quran dan Sunnah, ya, kalian mesti sabar dan ikutilah apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Mereka sabar, dan ini pengingat kita untuk supaya kita sedikit terhibur, ya, bahwa bukan kita yang diuji, bukan kita saja yang diuji, tetapi semua orang yang mendakwah kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, bahkan para nabi dan rasul, hal-hal yang menyakitkan lebih besar, lebih parah daripada kita. Maka kata Syekh Hafiz Al-Hakami, faqtadih bihimi, maka ikutilah mereka para rasul. Ini secara singkat yang kita bacakan dan kita artikan. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita yang lebih luas. Beliau mengatakan, yakni isbir ala ma yalhaquka ithru da'wati ilallah min fitnatin wa adha. Sabarlah kalian, wahai para da'i, ya, baik da'i kecil ataupun da'i besar, orang yang ilmunya sedikit tapi dia menyampaikan ilmunya, atau yang mulai agak banyak dia juga menyampaikan ilmunya, atau dia seorang ulama dia menyampaikan ilmunya, semua akan mendapatkan di dalam perjalanan di dakwahnya adalah, ya, fitnah wa adha, yaitu berbagai macam fitnah, tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan yang buruk, kata-kata yang buruk terhadap orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, dan hal-hal yang menyakitkan bentuk pukulan dan yang lainnya, yaitu fisik. Wa fir rusuli dzikra faqtadih bihimi. Maka para rasul, semua para rasul telah kita ketahui, dan ini adalah merupakan pengingat bagi kita agar kita ingat bahwa juga mereka dapat musibah, dapat hal-hal yang menyakitkan, dapat fitnah dari kaumnya. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam terus sampai para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan kesabaran ini kalau kita baca ada di dalam, secara khusus ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi yang memiliki azam, ya, yang memiliki ketinggian, maksudnya sabar yang tinggi di dalam dakwah, ya, minar rusuli, dari para rasul. Ulul azmi minar rusul adalah 5 orang. Para nabi dan rasul jumlahnya puluhan sampai ratusan. Ya, yang terbaik kata para ulama, ya, termasuk dalam ayat ini surah Al-Ahqaf ayat 35 menunjukkan mereka adalah yang terbaik dari seluruh para nabi dan rasul. Siapa yang 5 nabi dan rasul itu? Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Isa, 4 Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan 5 dari ulul azmi minar rusul.
baca biografi mereka dalam Al-Quran, ada lihat penjelasan tafsirnya. Maka juga Nabi SAW menyampaikan kepada kita riwayat-riwayat yang sahih bagaimana luar biasanya hal-hal yang banyak menyakitkan Nabi Nuh alaihissalam mendapatkannya dari kaumnya, bahkan dari anak istrinya sendiri yang mati kafir sudah didakwai. Bahkan subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ya, kalau kita mungkin dakwah 20 tahun, 30 tahun saja sudah dicaci maki, kita berhenti kita. Ya, enggak mau kita, sakit hati kita. Enggak tahan, enggak sabar. Subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Sebutkan hanya berapa orang mengikutinya? 80 orang saja. Itu yang masuk ke sampan Nabi Nuh yang beliau buat. 950 tahun hanya 80 orang, berarti dalam hitungan misalnya setiap 100 tahun cuman dapat 10 atau tidak sampai 10 orang. 100 tahun berdakwah tidak sampai dapat 10 orang. Subhanallah. Umur kita nggak sampai 100 tahun, 60 70. Itu pun dakwah kita udah berapa tahun? Sebentar. Ya, itu pun kadang-kadang kita putus asa. Banyaknya orang yang tidak mengikuti, bahkan kita dicaci maki, nggak tahan dengar cacian makian mereka. Apalagi pukulan, ya, berhenti kita berdakwah. Tidak dengan para nabi dan rasul. Jadikan mereka contoh. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana nabi yang lain, ada Zakaria, ada yang lainnya, ada Nabi Yusuf. Tapi ada ulul azmi minar rusul, ini adalah yang paling berat ujiannya. Nabi Ibrahim, ya, bagaimana ayahnya sendiri yang buat patung, bahkan beliau dicampakkan ke dalam api, ya, atau diikat, disalib, kemudian diletakkan kayu bakar yang banyak menggunung, kemudian dikasih minyak untuk membakar kayu tersebut, kayu kering, kayu bakar yang di hutan yang sudah dikumpulkan besar lagi. Nah, Nabi Ibrahim diletakkan di tengah karena beliau mendakwahi rajanya dan mendakwahi ayahnya yang membuat patung, yang disembah patung tersebut oleh raja dan rakyatnya yang musyrik. Banyak kisah ini baca dalam surah Al-Qasas dan yang lainnya. Ada bahkan beberapa nama surat di dalam Al-Quran, ada nama para nabi dan rasul yang tadi. Surat Ibrahim, ya. Ada surah Al-Anbiya bercerita tentang para nabi dan rasul. Surah Al-Qasas itu cerita-cerita yang benar dari Allah. Allah menceritakan tentang bagaimana perjuangan yang berat dari dakwahnya para nabi dan rasul, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan untuk menghidupkan api tersebut dibakar ujung panah itu, dikasih minyak, kemudian yang ahli menembak, yang memanah dari jauh. Ketika apinya sudah hidup, maka mengenai kayu bakar yang menumpuk tinggi, dan Nabi Ibrahim di tengah. Langsung bergejolak apinya. Dan mereka kenapa dari jauh? Karena khawatir mereka akan terbakar. Subhanallah, Nabi Ibrahim di tengah. Tapi Allah berfirman, kan ini bagian dari makhluk Allah. Bala tentara Allah semuanya. Kuni rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata Allah kepada api itu makhluk Allah. Ya, makhluk Allah tunduk kepada Allah. Wahai api, dinginlah dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api yang begitu panasnya besarnya, dan bahkan api itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim dingin. Lepas ikatannya dia keluar biasa saja, santai. Ya. Subhanallah, begitu hebatnya, begitu luar biasanya, menakjubkan, mukjizat, masih kafir juga mereka. Ya, padahal mukjizat itu kan salah satu fungsinya adalah menampakkan kalau kita bahasa kita kesaktian, yaitu dari Allah SWT, agar manusia itu masuk ke dalam Islam, agar mereka mengikuti utusan Allah. Tapi tetap yang namanya hatinya sudah membatu. Ya, apapun yang mereka lihat dari kehebatan yang luar biasa, tetap juga mereka tidak beriman. Dan mereka terus menyakiti Nabi Ibrahim. Begitu kan Nabi Musa. Lihat bagaimana kisahnya dengan Fir'aun, ayah angkatnya, istrinya Asia, yang telah mengambil dia ketika dihanyutkan oleh ibu Nabi Musa di sungai Nil, dan diambil ketika berada di tepi sungai sedang mandi permaisuri dan orang-orang kerajaan, maka diambil. Dan Fir'aun ada di situ. Ya, Fir'aun sudah banyak membunuh bayi-bayi yang beliau
ya laknatullah alaihi Fir'aun yang telah mimpi bahwa kerajaannya akan hancur dengan seorang anak laki-laki. Makanya dia mengatakan semenjak dia mimpi itu dia khawatir akan hancurnya kerajaannya, maka dia katakan bunuh semua anak bayi laki-laki yang lahir. Ya. Tapi subhanallah yang menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu Nabi Musa itu sudah sedih, sudah takut, ini anak saya akan mati, maka dia tawakal kepada Allah, dia letakkan di keranjang, ya, dengan tidak masuk air ke dalamnya, dia hanyutkan di sungai Nil, dan ketika itu sampai ke tepian tempat pemandian permaisuri dan keluarga raja di tepi kerajaan mereka, dan disitulah Asia nampak dan subhanallah lucu, manis, ya, imut-imut. Maka dia mengatakan alangkah indahnya, baiknya kalau kita menjadikan dia adalah sebagai anak kita. Fir'aun tidak bisa menolak perkataan istrinya, ya, sekuat apapun dia, sebengis apapun, tunduk dengan perkataan perempuan, perkataan istrinya. Maka akhirnya dipelihara, dan itulah benar terbukti mimpinya tersebut. Padahal dia sudah ketakutan sekali, sudah berusaha untuk membunuh semua bayi laki-laki. Tapi Allah menjaga, ya, menjaga Nabi Musa, dan dengan Nabi Musa inilah hancur kerajaan Fir'aun, dan bahkan dia tenggelam di Laut Merah bersama bala tentaranya. Luar biasa, kita baca kisah para nabi dan rasul ini menanamkan keimanan kepada kita, kesabaran mereka yang luar biasa, yang tinggi, ya, yang luar biasa, subhanallah, nggak bisa kita bayangkan, dan rasanya memang nggak bisa kita mendapatkan ujian seberat ini. Makanya kita tidak akan dipilih menjadi nabi dan rasul, karena Allah tahu, ya, kita ini lemah, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, sedikit banyaknya bisa menghibur kita. Ada para nabi dan rasul itu lebih luar biasa, ujian mereka sangat berat, tapi mereka sabar. Bahkan ada para nabi dan rasul itu yang ditangkap, atau orang-orang soleh terdahulu, ya, ditangkap, digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah dua, dan dia mati syahid, dan dia tidak keluar dari agamanya, tidak ada dia murtad, subhanallah. Ya, kita belum apa-apa, baru kena ejek saja sudah, ya, sudah tidak apalagi tidak mau berdakwah, ya, salah, dikatakan wahabilah, salafilah, dikatakan buruklah, dikatakan sesatlah. Kalau Nabi dikatakan majnun, gila, tukang sihir, tukang syair, ya, memecah belah umat. Ini ungkapan-ungkapan fitnah. Sabar. Subhanallah, ketika kita mendapatkan fitnah, ucapan dari orang lain yang tidak ada pada diri kita, kata para ulama, bahkan itu menjadi ladang pahala bagi kita. Setiap orang mencela kita, memfitnah kita, menyakiti kita, berarti itu tabungan pahala kita yang di luar amalan pribadi kita. Subhanallah, bertambah sebenarnya, pahala kita bertambah banyak. Sabar. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa kalaka fir rusuli, maka bagimu wahai para dai, atau orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, ya, maka pada diri para rasul itu biografi kehidupan mereka, wal anbiya, para nabi dan rasul, uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, bagi kamu wahai para dai. Faqad nalahum wa hum khiyarul khalqi wa afdalun nas minal adamana lahum. Sesungguhnya telah menimpa mereka, dan mereka adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebaik-baik manusia. Mereka bahkan mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Wa talaqqaw dzalika bisabri. Mereka subhanallah menghadapinya dengan kesabaran. Kama hakallahu ta'ala anhum, sebagaimana juga Allah berfirman menceritakan tentang keadaan para nabi dan rasul di surat Ibrahim ayat 12. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan tidaklah bagi kami, kata para nabi dan rasul, kecuali kami hanya bertawakal kepada Allah, menggantungkan diri kami sepenuhnya kepada Allah. Ya, seberat apapun ujiannya, hal-hal yang menyakitkan, ya, dan kami merasakan ini adalah nikmat yang besar ketika Allah telah memberikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan-jalan Allah. Kenapa kami harus mundur? Kenapa kami harus putus asa? Tidak. Dan juga pasti kami akan sabar
wa lanasbiranna ala ma azaitumuna, dan insyaallah kami pasti akan sabar, kata para nabi dan rasul, terhadap apa yang kalian telah menyakiti kami. Ya, maksudnya kaumnya yang menyakitinya. Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah bergantung, bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya orang-orang yang bertawakal. Wala syakka anna alladhi yastaghilu bid-da'wah, dan tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang sibuk mengajak manusia, maksudnya menyibukkan dirinya, dan ini kesibukan yang paling utama, yaitu dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Labudda ayyuridu lahu ayyuridu syai'un minal adha, pasti tidak bisa tidak akan datang kepadanya sesuatu dari hal-hal yang menyakitkan, minal mad'uwin, dari orang yang dia dakwahi. Wa hadza yatatallabu min ad-da'iyati, dan ini menuntut bagi seorang dai ayyuwattina nafsahu 'ala sabr, yaitu dia mesti menanamkan sifat yang kuat di dalam jiwanya, kesabaran. Wa tahammuli al-masyaq, sabar, ya, tahan banting terhadap hal-hal yang berat dan menyakitkan. Fi sabili tablighi dinillah, di jalan menyampaikan risalah Allah, di jalan menyampaikan agama Allah. Wa iqamatil hujjati 'alal khalq, dan mendirikan hujjah di tengah-tengah manusia agar mereka mengetahui ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini hal-hal yang wajib dilakukan, ini dosa-dosa besar. Tegakkan hujjah kepada mereka, sampaikan, walaupun semua mereka tidak menyukainya, walaupun mereka mengejeknya, walaupun mereka mencaci maki, mereka fitnah, bahkan menyakitimu, ya, sabar. Iqtidaan bil anbiya wal mursalin, karena kita ingin meniru, mencontoh para nabi dan rasul. Subhanallah, kita ingat sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan bersama kaum itu. Barang siapa yang meniru para nabi dan rasul, kesabaran mereka, insyaallah bersama mereka nanti di akhirat, berkumpul bersama para nabi dan rasul. Terkhusus kita mengikuti Rasulullah SAW akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin. Mengikuti para sahabat, dan kita mencintai mereka, dan kita beramal dengan amalan mereka, dan kita ingin berkumpul bersama mereka. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab yaumil qiyamah, seorang akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang dia cintai. Oleh sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, saya, ya, berharap dengan saya mencintai Abu Bakar dan Umar, saya akan berkumpul dengan mereka di akhirat bersama mereka, karena mereka tahu manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar dan Umar, dan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan lisannya, mereka masih hidup, mereka sudah dengar, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 4 khalifah ini Nabi sebutkan semuanya masuk surga, dan tidak mungkin ada perkataan Nabi yang berubah sebelum meninggalnya, ya. Sampai meninggal Nabi berarti ini sudah pasti. Ya, subhanallah, bagaimana seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, dengan syarat adalah mengikuti mereka. Maka bohong orang yang mengaku cinta kepada seseorang, tidak mengikutinya. Ya, itulah yang dikatakan oleh para ulama, banyak orang mengaku cinta Rasul tapi tidak mengikuti Rasul, itu cinta pengakuan bohong. Maka ketika Anda juga mengikuti jalan Rasul, Anda juga akan mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, maka sabar. Fatalaqau dzalika bisabri. Kita lanjutkan di bawah, ya. Yaitu wa tisa'an bi sayyidil khalqi ajma'in alladhi amarahu rabbuhu jalla wa ala bisabri ala adha qaumihi wa muqabalati hamqihim bil hilmi war rifqi. Bahkan manusia yang terbaik, para nabi dan rasul, dari seluruh para nabi dan rasul, apalagi manusia biasa, yaitu yang merupakan penghulu, ketua, pemimpin dari semua manusia, bahkan para nabi dan rasul, yaitu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti, ya, jalan beliau, ya, berusaha untuk sabar sebagaimana Rasulullah SAW sudah luar biasa kesabarannya dalam menghadapi kaumnya dalam berdakwah. Alladzi amarahu rabbuhu, dan Allah telah memerintahkan mulai dari Nabi SAW sendiri agar sabar terhadap hal-hal yang menyakitkan dari kaumnya yang dia dakwahi, dan ucapan-ucapan bodoh, caci maki yang telah Rasulullah dengar langsung dengan telinganya, ya, bukan melalui perantara orang lain,
Ya, maka dihadapi oleh Nabi dengan apa? Bil hilmi wa rifqi, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Subhanallah. Ya. Kalau kita mungkin enggak sabar ya, bahkan kita akan membalas dengan keburukan juga. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 juga ayat sebelumnya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi para rasul yang telah diutus oleh Allah, 5 orang yang terbaik ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum, dan jangan kalian terburu-buru. Jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Ya, harus cepat orang dapat hidayah. Hidayah di tangan Allah. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah juga berfirman, sabarlah kamu wahai orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali ya illa billah, kecuali kamu melakukannya ya karena Allah, dan Allah akan membantumu. Isbir ala ma yaqulun, surah Shad ayat 17. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan dari perkataan-perkataan fitnah, perkataan buruk dan menyakitkan hati. Tapi sabar dan sabar. Wal ayatu fiha hadzal ma'na katsiratun. Ayat yang menjelaskan ini banyak sekali, kata Syekh Abdul Razak. Beliau tidak menyebutkan semuanya. Wa mura'atu sabri wa rifqi fi da'wati ila Allah. Dan memperhatikan bagaimana supaya sabar dan lembut, kelembutan di dalam dakwah, mengajak manusia kepada Allah, lahul atharul balik fi nufusil mad'uwin. Dia Masya Allah sangat memberikan pengaruh yang luar biasa ke dalam jiwa orang-orang yang didakwahi, dengan sabar, dengan kelembutan, dengan akhlak, dengan hikmah, ya, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata kotor. Ini nggak pantas, apalagi para nabi dan rasul. Makanya orang-orang yang ngaku dai, apalagi mengaku dia mengikuti nabi dalam berdakwah, tapi dakwanya isinya caci makian, laknat, ya, omongannya tidak wajar lagi, tidak pantas dia dikatakan seorang dai. Tapi subhanallah, orang-orang seperti ini ada aja pengikutnya, ya. Ini salah. Wala siyama fi asrina hadza, apalagi kita berbicara di zaman kita sekarang. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala di dalam satu nasihat beliau, ya, ada rekamannya dan juga ada tulisannya dinukil oleh murid-muridnya dan dicetak, ya, menjadi buku. Di antara nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, hadzal asru rifqi was sabri wal hikmah. Kita hidup di zaman sekarang ini adalah zaman yang kita harus lebih mendahulukan kelembutan, kesabaran dan hikmah. Walaysa asru syiddah. Kita tidak hidup di zaman ya yang kita mesti keras. Enggak bisa. An-nasu aksaruhum fi jahlin. Apa sebabnya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz? Karena manusia kebanyakannya bodoh. Ya, orang bodoh dibodoh-bodohi, dikata-katain keras, ya tambah nggak bisa nerima mereka. Makanya dengan kelembutan, dengan hikmah, ya, dengan kesabaran. Wa fi ghaflatin, mereka juga banyak berada di dalam kelalaian. Wa itharin lid dunya, dan mereka cinta dunia. Ya. Hati mereka itu sudah keras. Jangan kita lebih benturkan, akan menjadi pecah dan semakin tidak bisa mereka menerima dengan kekerasan juga dakwah kita. Wala budda minas sabri, maka mestilah sabar. Wala budda minar rifqi, maka mestilah lembut dalam berdakwah. Wa idza ta'ammal al-abyati al-mutaqaddimati, apabila kita mencoba untuk memahami dengan seksama bait-bait syair yang telah terdahulu, yang telah kita sarahkan, kata Syekh Abdul Razak, najidu, kita akan mendapatkan an-nazim, kita akan mendapatkan Syekh Hafs al-Hakami di dalam bait-bait syairnya ini, jama'a fiha umuran, beliau telah mengumpulkan di dalam nasihatnya ada umuran arba'atan, yaitu 4 perkara ala tertib, sesuai dengan urutan. Ya, ingat-ingat nih, kalau mau dicatat silakan. Urutan pertama, thalabul ilmi wa tahsiluhu, menuntut ilmu dan bagaimana mendapatkannya harus sabar, harus semangat, tidak boleh putus asa, ya, berletih-letih. Kayak ungkapan dari Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad, tidak akan didapati ilmu itu dengan santai-santai. Ya, ingin dapat banyak ilmu tetapi malas, ya, tidak mau berjuang, tidak mau capek, nggak bisa. Yang kedua, al-amru tsani al-amalu bihi. Ketika sudah berilmu, maka beramalah dengan ilmu tersebut. Sudah disebutkan tadi bagaimana para sahabat, para tabi'in, mereka satu hadis,
Ya, seperti Imam Ahmad satu hadis beliau tulis, satu langsung beliau amalkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri mendengarkan satu hadis, beliau amalkan walaupun sekali dalam seumur hidup. Beramal. Ilmu yang pertama, kemudian amal yang kedua. Kemudian al-amru tsalis, perkara yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Itu yang dikatakan tadi dari bait syair yang sebelumnya itu masih yang ke-83 ya. Wad'u ila sabili rabbik, itu adalah dakwah ilaihi, itu mendakwahkan manusia dengan ilmu yang dia dapatkan. Ya, ilmu, amal, dakwah. Kemudian yang terakhir wal amru rabi, yaitu as-sabru 'alal adzafi, yaitu bait syair yang ke-84 ini, yaitu sabar terhadap perkara yang tiga sebelumnya. Itu yang para ulama kata Syekh Abdul Razak, wa qajumiat hadhil umuril arba'atu fi suratil asr, dan Allah telah mengumpulkan 4 perkara ini di dalam surat wal asri. Ada 3 ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, ini 1, wa amilus shalihat 2, wa tawassaw bil haq 3, wa tawassaw bis sabr 4. Ini urutan. Illa alladziina amanu, berilmu ya. Makanya mereka menyimpulkan wa tawassaw bis sabr, sabar itu dituntut untuk 3 perkara yang sebelumnya. Ilmu, menuntut ilmu harus sabar. Kalau tidak, kita tidak dapat ilmu, apalagi malas, apalagi putus asa. Kemudian juga dalam mengamalkan ilmu perlu kesabaran karena banyak ujiannya. Hal-hal yang membuat kita tidak mengamalkannya, faktor-faktor X-nya, apalagi cinta dunia dan segala macam. Ya, akhirnya kita tidak mengamalkan, sabar. Kemudian ad-da'watu ilaihi, apalagi mendakwahinya, banyak sekali hal-hal yang menyakitkan. Ya, dan itu terkumpul dalam surat wal asri sesuai dengan urutan illal ladzina amanu, ilmu, wa amilus shalihat, amal, wa tawassaw bil haq, dakwah, wa tawassaw bis sabr, yaitu sabar terhadap hal-hal yang menyakitkan. Wa ja'ala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi risalah bin unwan al-masailul arba'ah, dan secara khusus Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam sebuah tulisannya yang sangat singkat, padat dan mengandung faedah yang luar biasa yang banyak, beliau berikan judul kitabnya Al-Masailul Arba'ah, yaitu permasalahan yang 4. Maksudnya yang tadi, ilmu, amal, dakwah, dan sabar dari perkara 3 tersebut. Wastadalla laha bisuratil asr, dan beliau berdalilkan dengan surat wal asri. Kita juga mendapatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga membawakan di awal kitabnya Al-Usulus Salasah, bukan hanya di Al-Masailul Arba'ah. Ya, kemudian diukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lau faqaran nasu kullum bi suratil wal asri, apabila semua manusia berpikir apa yang terkandung dalam surat wal asri lakafathu, maka cukuplah ayat ini untuk mereka semua. Apalagi ayat surat di dalam Al-Quran 114 surat. Dan itulah akhir dari pembicaraan kita. Yang ini adalah nukilan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengambil referensinya dari kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu Miftah dari Sa'adah. Ya, judulnya saja luar biasa, kunci negeri kebahagiaan itu kunci masuk surga. Walau ta'liqun nafis alaihi falyuraji. Ya. Dan ada ta'liq dari para ulama salaf, ulama-ulama yang mentahqiq kitab Miftah Dar Sa'adah ini, dan silakan rujuk kepada tambahan penjelasan dari para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab. Yang berikutnya akan masuk kepada bait syair yang 85. Waktu kita yang terbatas, tidak mungkin kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada masuk pertanyaan di pesan singkat WhatsApp, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk berilmu, tidak pernah berhenti menuntut ilmu sampai kita mati, juga beramal, juga mendakwahinya, dan sabar ya dalam menghadapi masyarakat yang kita hadapi dalam menyampaikan dakwah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari